Alhamdulillah. Alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhuhrina wa nura qulubina wa qudwatina wa imamuna wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam sahib al-taji wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'azzamun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhil qalam nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'd, ahibba'i al-kiram, ibadillahi salihin, ma'asyara ummahati asy-syurafa wa asatidatil a'izza wa jama'atil hadirin wal muhibbin wal mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah yang berkehendak atas taufiknya kita semua diberikan kemudahan untuk dapat menghadiri majlis bulanan kita. Hadir jamaah, saya sudah gembira mau datang duduk di majlis ilmu. Bukan saya, tapi Allah yang bergembira dengan keadaan kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam, tahiyat dan muhabbat kepada junjungan Nabi kita yang paling kita cintai, Al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau salawat dan salam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tahta liwa'i dan yaumul qiyamah, dikumpulkan di bawah bendera beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu jamaah hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca nih hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan waqad adhantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu illa bi nawafili hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubassiruhu bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijaluhu allati yamsi biha wa la in sa'alani la u'tiyanahu wa la in ista'adhani la u'idanahu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resepin nih hadisnya, keluar dari bibir mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini langsung dari Allah, namanya hadis qud. Saya ulangin, kalau qala Allah taala, qala Rasulullah, qala Allah taala, itu berarti namanya hadis qud. Kalau nggak ada qala Allah taala nya dalam hadis itu, berarti itu hadis Nabi Muhammad. Tetap mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak diucap oleh Nabi kecuali itu wahyu dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasapi ini hadis betul-betul sehingga dapat tempat di hati kita bahwa kita jadi orang senang dunia, senang akhirat. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini bu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau lebih menghafal hadis Nabi 5.500 hadis dari Nabi Muhammad secara langsung, 5.500 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya
Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu taala anhu. Ya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala, qala, berfirman. Ini Allah yang ucapin, bukan Nabi lagi, Bu, ya. Allah yang ucapin, bukan Nabi lagi. Apa firman Allah itu? Man adali waliyan, barang siapa orang yang memusuhi atau menyakiti, menyeteru waliyan kepada seorang waliku, kata Allah. Seorang waliku, kata Allah Jalla wa'ala, faqad adzantuhu bil harb. Allah yang berfirman, maka sesungguhnya adzantuhu bil harbi, aku akan memberitahukan kepadanya, atau aku akan menyatakan kepadanya, biar kita tahu nih, Bu, besok sama ulama, kalau melihat ulama kayak bulan, kalau melihat wali kayak bintang, nggak ada di hati kita sedikit pun keraguan, kebencian, suudzon, syak dan lain sebagainya. Sehingga Anda kalau melihat ulama seperti raja bertahtakan mahkota, raja yang saleh, raja yang baik, Anda lihat seperti sesuatu yang tidak mungkin Anda bisa sentuh dia karena kemuliaannya. Saya ingin kasih tahu dengan hadis ini, Anda akan jadi orang yang senang, dan besok insya Allah ini dengan kecintaan apa yang akan saya sampaikan dari hadis Rasulullah dan hadis ini akan menyebabkan besok anak-anak kita yang jadi ulama, ya, anak-anak kita yang jadi orang-orang soleh. Apa kata Nabi? Allah katakan, faqad adzantuhu bil harb, siapa sesungguhnya yang membenci atau menyeteru, faqad adzantuhu bil harb, atas ulamaku, atas waliku, maka sesungguhnya aku akan memberitahukan kepadanya bil harbi, dengan pernyataan atau peperangan. Ciri wali Allah itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, biar kita cinta sama ulama. Jadi di hati kita nggak boleh sedikit pun ada syak atau benci atau sakit sama ulama atau kecewa sama ulama, nggak boleh. Saya katakan 20 tahun ngaji ilmu agama, satu hari aja kita benci sama ulama, 20 tahun ilmu kita hilang. Nggak dapat tempat rahmatnya Allah besok di hari kiamat. Ini loh ayatnya, hadis kursi. Benci sama ulama, apalagi sampai orang itu Habib apa tuh begitu, itu kiai apa tuh begitu ngomongnya, itu ustaz apa tuh ngomongnya begitu. Saudara, tidak boleh. Anda cukup belajar wudu yang bagus, sholat yang benar, baca Quran yang bagus, tajwidnya rapihin, jangan ngomongin ulama, bukan ranah kita. Paham gak, Bu? Paham gak, Bu? Sedikit benci, kesal nih Habib kok ngomongnya begitu ya, kasarnya, Bu. Apa tuh Habib, apa tuh? Ustaz apa tuh? Kita nggak tahu. Jangankan Habib, kiai, ustaz yang punya majelis ilmu, yang punya pondok pesantren, yang punya macam tukang sapu pinggir jalan, hati-hati, boleh jadi dia adalah wali Allah. Kalau di Hadramut, jadi di sana di negeri Hadramut itu wali anwa, macam-macam wali Allah. Ya, kadang-kadang jualan apa? Jualan permen, wali Allah. Itu wali. Saya pernah nemuin, Bu, ada namanya Kiai Hamid Habib Hamid Al-Idrus Pasuruan tahun 92-an, 93. Saya menyaksikan betul, Bu. Ini Habib Hamid ini, Bu, kalau jalan kaki dari Surabaya sampai ke Malang jalan kaki, nggak pakai sendal. Tapi kalau beliau doa, nggak pakai tangan diangkat doang, beliau cuma doa, mati, orang itu mati langsung. Pernah beliau, Ibu, ini ada halnya sedikit, apalagi wali-wali hidup ya, dia pegang-pegang barang orang di pinggir jalan, pegang ditaruh, dipegang ditaruh, yang dagang kesel.
dipanggil orang Arab sana. Kalau manggil Habib tuh, kalau di sini Wan, kalau di Jawa panggil Y, kalau di Kalimantan dipanggil Aib, kalau di Pontianak dipanggil Sayyid, ya, kalau di Malaysia dipanggil Sultan. Itu Bu, dia pegang barang, dia taruh barang, dia pegang barang. Kesel yang dagang, kata yang dagang, jangan pegang-pegang barang saya. Kalau anda nggak mau beli, saya nggak senang sama anda punya perlakuan. Apa yang terjadi Bu? Wis, kata pakai bahasa Jawa ya, mudah-mudahan anda ngerti nih bahasa Jerman saya. Tak dunganu, engkau meneh sampai mati. Kalau kata bahasa Jerman begitu. Baik, tapi kamu besok mati, yang dagangmu besok mati, meninggal dunia, kontan. Jadi ini wali Allah, ini mulutnya Bu, hati-hati, jangan lagi diucapin, di hatinya dia tidak senang dengan kita, selesai urusan kita Bu. Makanya orang kalau ziarah ke keramat wali-wali Songo, keramat luar Batang, itu pakai adab, akhlak, nggak boleh sembarangan ngomong, nggak boleh apa-apa. Paham Bu? Dulu kalau saya masih kecil, dibawa umi saya tahun 80 pergi ziarah luar Batang, itu ziarah, itu kalau saya bergerak sedikit di makam dicubit sama umi saya, takut kualat. Padahal saya belum ada dosanya, masih kecil. Saking taklimnya sama makam-makam aulia. Itu yang meninggal, apalagi yang masih hidup. Cirinya yang masih hidup wali itu, nih cirinya. Allah berfirman, ala innal awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dan diantara sesungguhnya ciri-ciri di antara wali-wali itu yang kalian bisa temui di dunia adalah mereka tidak memiliki rasa takut, khawatir, susah, kekurangan. Hidupnya hanya dipersembahkan untuk Allah dan hanya takut kepada Allah. Itu wali Allah, hidupnya semua dipersembahkan untuk umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, kalau kalian berjumpa seorang di antara wali itu yang seperti itu, kata Nabi, jangan kau tinggalkan dia, karena sesungguhnya dia yang besok akan bawa kamu ke dalam surga Allah. Jadi Bu, saya pesenin, kalau anda ketemu sama orang-orang seperti ulama-ulama ini, jangan ada di hati anda kebencian. Hilangkan semua sebelum rahmat Allah pergi dari kita. Tulis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya permintaan, anda harus dapetin permintaan Nabi. Anda pengen minta apa sama Nabi? Nggak ada lagi kecuali hidup dunia senang, di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Pengen dapat syafaat Nabi Muhammad? Baik sayang, coba dengarkan baik-baik. Nabi juga punya keinginan. Anda punya kriteria buat minta syafaat Nabi. Nabi juga punya kriteria kepada kita, jangan sampai enggak. Minimal satu aja kata Nabi Muhammad. Satu di antara kriteria ini. Apa itu? Kata Nabi, kun aliman. Jadilah kalian seorang yang alim. Alim itu yang mana, Bib? Yang hidupnya dari satu gang ke gang lain, dari satu kampung ke kampung lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Di mana dia tinggal, dia jadi orang bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan umat Nabi Muhammad SAW. Itu permintaan Nabi. Dengerin baik-baik, ini permintaan Nabi. Kalau anda pengen minta syafaat Nabi, minimal ada salah satu di antara yang Nabi minta ini. Jadi orang alim, jadi ulama, jadi kiai, jadi ustazah. Walaupun cuma bisa mimpin baca maulid, bisa mimpin baca sholawat, ketika ada orang meninggal dia bisa bantu orang meninggal. Walhasil banyak hal. Ini Bu, aset berharga. Punya anak kepake di kampung, bisa mimpin tahlil, bisa mimpin baca yasin, bisa nyolatin jenazah. Anda sudah punya separuh daripada dunia beserta isinya. Sisanya besok di akhirat Anda senang dengan kemuliaan anak itu. Paham Bu? Ya. Jadi ulama. Muncul pertanyaan, Bib, hampura Bib, saya rasanya nggak mungkin menjadi ulama.
jadi orang alim, jadi ustadzah, jadi kiai nggak mungkin. Saya terlambat ngaji aja baru pas punya anak 3, pas udah mulai punya cucu baru ngaji. Dulu hidup saya habis cuman buat dipakai hal-hal yang sia-sia. Maafin Habib, kalau gak bisa jadi ulama bagaimana? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, saya minta maaf kalau saya gak bisa jadi ulama. Jadilah yang kedua, kata Nabi. Apa itu? Belajar sama ulama, ngaji sama ustadz, sama kiai. Al-barakah adalah ketika kita dapat guru. Boleh dipakai ngaji yang ada di YouTube, boleh. Cuman kalau ngaji yang betul, ngaji sama guru. Ngaji sama guru, datengin, nggak harus jauh ke Karangmulia, ke Joglo. Di mana di situ kampung kita ada masjid, ada musola, ada majelis taklimnya, ibu-ibu atau pengajian bapak-bapak boleh ibu-ibu hadirin. Hadirin, duduk aja, duduk doang, baru duduk sama guru, baru duduk, ada guru di depannya, dia duduk, ikhlas hatinya. Kanat lahu ajrun sittina syahran, lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah 60 bulan. Lebih baik pahalanya daripada ibadah 60 bulan. Kebayang ya 60 bulan ke depan kita ibadah. Tagarrub ilallah, kita datang di tempat Allah sedang. Ya, jangan tanya saya bukan main, masya Allah. Ya, gembira sekali bisa kumpul bareng jamaah pada kesempatan hari ini. Ditambah lagi saudara, malaikat dari rumah tadi, dari mulai berangkat sampai di tempat sampai kembali, ini malaikat penuh mohonin ampun dosa-dosa kita. Apabila kita berdoa sama Allah, doanya kabul. Kenapa? Karena dia di jalan Allah. Orang yang paling beruntung, orang yang kakinya enteng, hatinya enteng di dalam langkah untuk duduk hadir di majlis ini. Karena Allah Jalla wa'ala ingin sekali Anda semua dapat berkah. Yang pengen bukan Habib, yang pengen bukan Rasulullah, ya, tapi yang pengen Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bisa datang ke majelis ilmu. Ini kita datang ke majelis ilmu mau dalam keadaan gembira, lagi punya uang, nggak punya uang, lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan senang, lagi dalam keadaan bahagia, semuanya membawa berkah. Berkahnya mana? Berkahnya besok kalau kita pulang, mungkin malam ini, mungkin lusa, mungkin minggu depan, atau mungkin tahun depan, atau mungkin bulan depan. Itu semua kita dapatin. Yang mana tuh kita dapatin dari berkah hadir majlis? Dari mulai baca tuh Maula ya salli wa sallim daiman, kita baca Yasin, kita baca tahlil tadi sampai selesai ini. Ini semua bawa berkah. Berkahnya mana? Kalau berubah jadi rezeki, kalau masuk ke dalam urusan harta, maka rezeki kita berkah. Itu cirinya. Apa yang maksudnya berkah itu rezeki? Kecukupan apa yang mau dibeli. Apa yang dipengenin kesampaian. Itu namanya berkah. Kalau berkah itu masuk ke dalam rumah tangga, cirinya rumah tangganya akur. Suami kita baik sama kita, sayang sama kita. Walaupun dia punya masalah banyak di luar, tapi ketika dia di rumah, dia jadikan istrinya betul-betul keberadaannya adalah satu kebutuhannya dalam kehidupannya. Anaknya bagus, kalau itu berkah sampai ke anak, maka berkah itu akan menyebabkan anak-anak kita nurut. Pendidikannya berhasil, itu cirinya. Jadi kalau Anda pengen tanya mana tipe berkah, kan kelihatan nih berkah itu bentuknya begini. Kalau masuk ke anak-anak, anak-anak kita nurut. Kalau dikasih tahu dia ikutin. Kalau dia belajar, dia gampang belajarnya. Itu berkah namanya. Kalau berkah masuk ke dalam urusan kita, hajat-hajat kita dikabulin Allah. Ketemu orang ini masalah ini beres, pegang barang ini bisa dibeli orang, mau bikin pencok, mau bikin ongol-ongol, mau bikin kue, mau bikin apa aja, dibeli orang. Mau jualan apa aja, itu berkah namanya. Paham bu? Berkahnya itu nggak bisa diukur sama uang, pakai angka ratusan juta, miliaran enggak. Karena berkah itu lebih banyak daripada angka dunia saudara. Kalau dia punya hajat, pengen berangkat ini, pengen berangkat ke sono, dimudahin sama Allah. Paham nggak bu? Jadi majelis yang kita hadir ini bukan karena manusia, bukan karena sesuatu, adalah karena Allah, mencari ridho Allah.
Itu namanya berkah. Jadi ini yang kita harap dari kehadiran kita di majelis ilmu. Makanya Bu, saya berdoa jadi punya anak, jadi ulama. Amin. Kenapa Bi? Kalau anak kita jadi ustaz, anak kita jadi ulama, tadi ustaz dah sampai ngalir pahalanya terus sama kita, walaupun umur kita udah 70 tahun dalam kubur, anak kita masih hidup, terus ngalir pahalanya. Allah nggak datengin azab musibah, malapetaka, bencana, azab kubur orang tua kalau punya anak. Anaknya selalu lidahnya basah menyebut nama Allah, anaknya lidahnya basah sering baca Quran, anaknya sering dakwah, qala Rasulullah, baca hadis, baca qasidah. Itu beruntung. Mas Berlian Intan Permata nggak ada harga itu, nggak ada taraf bandingannya dibanding kita punya anak soleh. Makanya kalau hari ibu datang, itu anak-anak datang ke kita minta maaf, minta redha, maafin saya minta maaf, kasih hadiah ulang tahun. Emak nggak butuh kue ulang tahun, emak nggak butuh kue, nggak butuh ucapan hadiah mas. Emak butuh cuma satu, emak nggak redha sama air susu emak nggak redha sama perut emak ngandung kamu 9 bulan. Kalau besok kamu jadi orang besar, kamu jadi orang yang suka makan uang hak orang lain. Emak nggak redha sama kamu kalau besok kamu jadi orang yang korupsi. Emak nggak redha sama kamu kalau besok kau makan uang hak orang lain dan lain sebagainya. Begitu Bu. Nggak ada hari emak buat umat Islam, nggak ada hari emak buat umat Islam. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ya, kalau pengen bukti lihat taat kita nih bagus sama kagak, liatin orang tua yang kita meninggal, udah meninggal, sering kita ziarahin nggak kuburnya, tuh liatin mana buktinya. Jangan kita lihat ukur timbang sama keadaan kita saat ini, melihat yang masih hidup, yang meninggal. Kalau yang meninggal lagi kita gak peduliin, ya kurang diperhatiin, kuburannya rumputnya panjang, datang setahun sekali doang, mau habis ruahan, habis itu kagak kalau datangnya. Bagusnya gimana Beb? Bacain doa. Apa itu Robik Fitri wali-wali dari Bu ya? Paham gak Bu? Jangan tinggalin. Nabi kasih rahasia buat kita dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Kata Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala al-Batul, beliau katakan, kalau kalian pengen hidup murah rezekinya murah, bagus rezekinya. Gimana caranya? Setiap hari jangan tinggalin doa Rabbi ghfirli wa Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar langsung dari ayah Rasulullah. Beliau katakan jangan berhenti kau berdoa Rabbi ghfirli. Kalau pengen murah rezeki, lihat rezekinya murah ke rumah tangga. Tuh anak tuh rumah tangga, tuh anak tuh mantu sering mengucap doa setiap hari gak tinggal 5 waktu. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Janji Nabi, anak yang sering berdoa ucapan Rabbi ghfirli ini belum bikin tahlilan, belum bikin acara haul buat orang tua, belum sedekahan buat nyetin pahala buat orang tua, baru baca doa Rabbi ghfirli, Nabi katakan itu anak rizkinya gak akan pernah kurang. Itu janji Nabi. Kalau Anda pengen buktikan silahkan buktikan. Bib, orang tua saya masih hidup, yang hidup maupun yang sudah tidak ada dua-duanya. Ya, sedangin orang tua. Ini kunci kita dapat hidup senang. Bib, suami saya susah rezekinya, suruh datang ke orang tuanya. Bib, suami saya belum dapat kerjaan, suruh banyak datang, minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho mama. Kalau pengen rumah tangga bagus, cirinya istrinya selalu mendukung suaminya, muliain orang tuanya. Tapi kalau Anda sering ngatur urusan suami buat orang tuanya, jangan harap berkah rumah tangga Anda, jangan berharap anak-anak Anda akan hormat, ta'zim, cinta, sayang kepada Anda. Karena dukungan Anda untuk masuk surga Allah adalah suamimu dapat ridho dari Allah, berkat ridho daripada orang tuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dengan berkahnya majelis ini pada hari ini. Allah berkahi umur kita, ya, disehatin badan kita, dijauhin kita dari berbagai macam bala musibah, malapetaka, bencana, ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim الضالين. الله الله يا الله لا لا بالقبول يا ربي صلي على المختار ضاء
رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار طه رسول ببركة رسول الله كل حاجتنا قبول. آمين آمين يا رب العالمين.